Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah pada malam hari ini kita masih dianugerahi nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah telah melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan menuntut ilmu, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Ini merupakan anugerah yang harus dirasakan sebagai nikmat, tidak hanya makan, dapat uang, melihat anak dan istri bahagia, tetapi diberikan kesempatan untuk beribadah juga bagian dari nikmat yang harus disadari. Yang kedua, mari senantiasa kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari penghisaban. Kemudian yang ketiga, mari senantiasa kita selalu mengevaluasi diri. Selanjutnya mengajak keluarga kita masing-masing agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara mematuhi semua yang diperintah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan menjauhi semua larangan yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pada malam hari ini, insya Allah kita membahas hadis kitab Arba'in An-Nawawi ke-31, berbicara tentang zuhud. Sudah ada gambaran apa itu zuhud? Kita mulai dengan membaca hadisnya. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Bertanya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad lalu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu. Tunjukkan kepadaku, kasih saya arahan satu amalan yang kalau saya telah melaksanakannya, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allah dan manusia itu mencintai saya. Setelah saya melaksanakan tersebut, Allah suka dan ridho terhadap saya, begitu juga manusia. Jadi dulu para sahabat itu kalau bertanya ke Nabi Muhammad, nggak terlalu banyak basa-basi. Seperti kita, mau kemana? Dari mana? Itu dulu nggak begitu. Jadi, terima kasih. Oh, banyak sekali, Pak. Ntar malah kekenyangan bukan gitu. Bertanya satu amalan yang harapannya itu Allah suka. Juga manusia suka. Faqala, Nabi Muhammad menjawab pertanyaan tersebut. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nasi
yuhibbukan nas. Jawaban dari pertanyaan sahabat tadi itu adalah zuhudlah kamu dalam urusan dunia. Maka kamu akan mendapatkan cinta Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, yang ada di sekitar manusia, maka manusia akan menyukai kamu. Ini jawaban dari pertanyaan sahabat. Kalau kita ingin dicintai Allah, salah satunya harus memiliki sifat zuhud. Hadis ini tentu sangat penting sekali untuk kita renungkan sebelum kita membahas lebih dalam. Apa renungan yang harus kita capai? Para sahabat itu berharap ketika menghabiskan hidup di dunia, mereka tidak hanya mendapatkan penghormatan, respek, dan kasih sayang dari manusia. Tetapi yang lebih penting dari itu, mereka mendapatkan kasih sayang dari yang menciptakan dunia ini. Apa artinya hidup di dunia kalau yang punya dunia itu tidak mencintai kita, tidak meridhoi kita? Kalau hanya yang dikejar adalah kasih sayang, pujian, dan nama baik di tengah masyarakat yang mana masyarakat itu posisinya sama. Sama-sama numpang hidup di dunia. Maka yang paling utama adalah mengejar kasih sayang Allah. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad memberikan arahan yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu memang betul-betul ingin mencintai Allah, tentu selanjutnya akan dapat cinta dari Allah. Maka kata Nabi Muhammad, ikuti jalanku, caraku, jalanku, caraku. Gak usah neko-neko, gak usah yang aneh-aneh. Dan salah satu caranya dari banyak cara yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apa? Memiliki sifat zuhud. Pertanyaannya adalah, apa itu zuhud? Kadang ada orang yang selalu melaksanakan sesuatu, tapi belum bisa mendefinisikan, menjelaskan secara singkat apa itu. Kadang saya tanya sama santri, apa itu hasad? Iri Ustaz. Betul, tapi belum sempurna. Karena orang melaksanakan itu, tapi kadang-kadang tidak bisa membedakan ini wilayahnya ini wilayahnya ini. Kadang-kadang campur-campur. Zuhud, coba kita lihat dari sisi bahasa dulu. Setelah saya buka kamus, zuhud itu arti dasarnya adalah menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Sudah ketahuan. Jangan sampai kita tahu istilahnya, tapi nggak tahu arti dasarnya apa. Karena ini bahasa, bukan bahasa Indonesia. Menjauhkan diri. Kemudian, para ulama itu memberikan istilah-istilah. Tapi sekali lagi, istilah itu diambil dari fenomena, dari kegiatan, dari keadaan. Bukan kemudian keadaan diatur oleh istilah. Tapi istilah itu muncul dari keadaan atau perilaku. Sama kayak orang mendefinisikan apa itu hasad. Itu ngelihat dulu perilaku hasad itu kayak apa, kemudian dimunculkan pengertiannya. Bukan pengertian yang muncul yang ngatur keadaan. Nah, istilah-istilah ini, bentar ya, jadi haus ngeliatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sambil diminum. Siapa tahu dengan minum jadi nggak ngantuk kan.
Apa itu zuhud? Para ulama memberikan definisi-definisi. Di antaranya yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Zuhud itu tarku malayan fa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kata kuncinya manfaat. Meninggalkan sesuatu, perkara apapun itu, yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga kalau kita mau berlatih, ketika mau melaksanakan sesuatu, itu bertanya, ini bermanfaat nggak di akhirat? Ada teman ngajak, mau kemana? Pengajian. Ini bermanfaat nggak di akhirat? Bermanfaat. Karena perbuatan baik yang diniatkan karena Allah. Maka bermanfaat. Kalau hanya perbuatan baik, tapi tidak diniatkan karena Allah, tidak bermanfaat. Contohnya, jadi imam. Tujuannya supaya dipuji. Itu sudah nggak bermanfaat. Berbagi makanan, tapi tujuannya ria, tidak bermanfaat. Jadi manfaat itu kegiatannya harus baik, kemudian diikuti dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Sama juga, mau kemana? Nongkrong yuk. Nongkrong ngapain? Ya, gibahin orang aja, seru materi baru ini. Hangat-hangatnya ini, tetangga kita. Rugi kalau terlambat informasi. Ini manfaatnya di akhirat. Tidak. Orang yang berlatih zuhud pada dirinya akan meninggalkan itu, meskipun penasaran. Yang sebelumnya sudah menjadi anggota tetap. Tapi karena berlatih zuhud, nggak bisa hilang 100%, cuma nanya-nanya. Setelah gibah 1 jam, 2 jam, kira-kira kesimpulannya apa? Karena belum bisa hilang 100%. Dia berlatih step by step. Jadi ini pengertian yang kemudian tentu diambil dari perilaku Nabi Muhammad. Apa itu zuhud? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu dilatih. Sehingga dengan melatih hal-hal demikian akan turun cinta dan keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus objeknya apa aja Ustadz? Tentu objeknya itu hal-hal yang haram, bahkan hal-hal yang halal. Kalau yang haram jelas. Yang halal seperti apa Ustaz? Ngelamun di sawah. Tapi kelamaan, nggak ada pahalanya. Ngelamun aja. Orang yang tingkatannya zuhud, wah ini mubazir. Kenapa mubazir? Karena pahala nggak dapat, kemudian beda kalau tadabbur alam. Tapi tadabbur alam juga nggak lama-lama juga ya. Beda kenapa rugi? Nyawa saya setiap detik berkurang. Tapi nggak ada manfaatnya. Atau ada manfaatnya, tapi sebenarnya saya bisa lebih daripada ini. Maka orang yang zuhud itu meninggalkan hal-hal yang demikian. Jadi bukan hanya pada hal-hal yang haram, tetapi juga pada hal-hal yang halal. Jika ditinggalkan bisa lebih baik lagi, dia akan tinggalkan. Jadi objeknya, materinya adalah halal dan haram. Bahkan masuk pada ranah akidah. Tidak hurufat. Saya lahir pada tanggal sekian. Kira-kira saya apes apa gara-gara itu ya? Nah, itu juga sama. Ditinggalkan. Kemudian ada juga yang memberikan definisi. Zuhud itu tarku ma yashgilu anillah. Meninggalkan perkara-perkara, hal-hal apa saja yang membuat kita itu jauh dari Allah. Contoh, nonton TV terlalu lama banget. Main HP terlalu lama banget. Sampai-sampai dengar azan, oh azan. Qomat, oh qomat. Akhirnya apa? Sholat duhurnya mepet-mepet asar. Dia nggak respect. Kayak nggak ada getaran hati untuk memenuhi panggilan Allah. Padahal kalau dipanggil sama atasan, siap, siap, siap. Dipanggil sama Allah, agak santai.
Memang agak lain orang ini. Ini orang kalau berlatih zuhud itu begitu. Kira-kira kegiatan saya ini kira-kira melalaikan saya sama Allah apa enggak? Makanya kalau belajar dulu zaman Nabi Muhammad, karena para sahabat berlatih sifat zuhud, mereka berbisnis, berdagang, bekerja, ngobrol, berdiskusi. Tetapi ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, ditinggalkan semua. Bahkan orang-orang yang bukan penduduk Madinah itu heran. Ini pasar masih aktif, dagangannya belum ditutup. Orangnya kok kemana ini? Mereka sedang melatih sifat zuhud. Tarku mayas gilu anil lah. Bagi orang yang pertama kali umroh, tentu fenomena ini juga kita lihat, meskipun tidak semuanya toko tutup. Ada juga yang buka, tapi orangnya tetap sholat on time, karena nggak mau rugi. Setelah itu baru juga melaksanakan bisnisnya, melayani jamaah umroh yang pulang ke hotel, tidak menunda-nunda. Ini fenomena yang kita lihat di Madinah, terutama di Madinah, termasuk juga di Mekah. Karena saking takut terlambatnya, sholatnya di pinggir-pinggir jalan. Takut masuk. Itu zuhud. Kemudian ada juga yang memberikan definisi. Sekali lagi ini cara pandang, kemudian fenomena yang dilihat. Ada orang yang memberikan pengertian, zuhud itu dia lebih yakin dengan apa yang ditetapkan sama Allah dari apa yang dia pegang. Maksudnya gimana, Ustaz? Dia lebih yakin dalam hati dengan ketetapan-ketetapan informasi yang Allah sampaikan dari apa yang dia pegang. Contoh, tentu ini perlu latihan, tidak mudah. Allah menyampaikan, kalau kamu bersedekah, saya balas 7 kali lipat. Bahkan bisa lebih daripada itu. Ayatnya sering kita dengar. Alladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Tapi lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa ngasih lebih daripada itu. Orang yang berlatih zuhud pada dirinya, dia ketika ada kesempatan, orang sedang memperbaiki jalan, lalu karena terlambat, nggak bisa gotong royong juga, punya kesibukan yang lain, nanya, Mas, semennya apa? Yang bagus itu, Didi itu, saya disebutin, Didi. Oh, baik, langsung datang, langsung pesan semen, langsung, Mas tolong angkut, buat tambah-tambah. Mantep. Karena setiap yang jalan di situ dalam kebaikan kita dapat pahala. Bahkan orang-orang yang dapat keberuntungan rumahnya di pinggir jalan, jalannya dipakai oleh orang. Maka dia senang akan membuat di depan rumahnya paling terang. Yang pakai 12 watt. Yang kalau mati lampu masih nyala. Kalau perlu dikasih 3. Sehingga orang kalau melewati situ, itu senangnya luar biasa. Nggak ada yang kesandung, nggak ada yang jatuh. Maka setiap yang lewat, ikhlas lillahi ta'ala, dapat pahala. Ini orang-orang yang melatih pada dirinya zuhud. Dia tahu uang itu dia dapatkan dengan kerja keras yang tidak mudah. Tetapi ada janji Allah, maka saya kasih. Tetapi dengan catatan, tidak boleh mendolimi orang-orang yang wajib kita nafkahi. Sekali lagi, zuhud itu dalam hal ini, poin yang ketiga, tidak boleh mendolimi orang-orang yang wajib kita nafkahi. Sebab menafkahi keluarga hukumnya, dan wajib itu di atas sunnah. Tetapi dengan alasan wajib, jangan sampai tidak melaksanakan yang sunnah. Makanya dulu para sahabat dengan semangatnya ketika perang Tabuk,
Ayo siapa yang mau sodako? Hebat-hebatan. Meskipun yang terbaik tetap Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sekali lagi pada waktu itu belum ada biaya SPP anak, belum biaya uang tahunan anak, belum ada PBB, belum ada pajak sepeda motor, belum ada tagihan listrik. Sehingga kebutuhannya memang mereka tahu dengan keadaan seperti itu. Semua ya Rasul, kata Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Memang dibagikan. Tapi sekali lagi Abu Bakar itu meskipun ngomong seperti itu punya skill bisnis yang luar biasa. Jadi bukan kosongan, mohon maaf pengangguran, suka ya nggak ada modal apa-apa tiba-tiba Allah dan Rasulnya ya harus juga mikir juga. Apalagi kalau punya tanggungan, apalagi kalau punya hutang, bahkan lebih wajib bayar hutang daripada sedekah. Ini yang dilakukan juga oleh sahabat yang Allah nggak izinkan dia miskin. Siapa itu namanya? Kok lupa ya? Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat yang tidak diizinkan miskin. Pengen miskin. Uangnya banyak. Kan dari Mekah kan saudagar kaya raya, juragan. Hijrah, hartanya ditinggal. Termasuk orang miskin. Sampai Madinah, tunjukkan mana pasar. Cepat kaya raya. Karena nggak pengen banyak dihisap di akhirat, pengen miskin. Tapi nggak diizinkan sama Allah. Orang petani lagi hasilnya nggak bagus. Petaninya sedih. Saya borong dengan harga kualitas barang bagus. Petaninya senang, Abdurrahman bin Auf senang. Kurma lagi busuk-busuknya. Dan kalau hujan lagi mau panen, manggal langsung busuk. Kalau di sana kurma lagi busuk-busuknya, kesempatan saya panen, saya borong dengan kualitas harga bagus. Petaninya senang, beliaunya senang. Akhirnya saya miskin. Tapi Allah nggak izinkan. Setelah punya kurma yang busuk-busuk, datang orang dari luar negeri. Di negaranya lagi ada musibah yang obatnya adalah kurma busuk. Satu-satunya di Madinah siapa yang paling punya? Abdurrahman bin Auf. Kamu yang punya, saya borong dengan harga berlipat-lipat, kata dia. Aduh, gagal miskin. Ini juga di antara zuhud para sahabat. Yakin dengan janji Allah, tetapi sekali lagi modalnya tidak kosongan. Jadi orang-orang dulu itu begitu. Kemudian ada juga yang memberikan pengertian zuhud itu hati kita tetap stabil. Ada yang muji, enggak ada yang muji saat melaksanakan kebaikan, standar. Karena lillahi ta'ala. Nyapu masjid, ada Pak RT, biasa aja. Enggak ada Pak RT, ya biasa juga. Yang setiap hari, kalau ada acara-acara yang terhormat, yang mulia, yang paling kami hormati, Bapak semua gelarnya disebutin, bahkan sama hajinya, haji, macam-macam sebutin juga. Tiba-tiba hanya dipanggil nama. Yang biasanya yang terhormat, kok ini cuman nama. Tapi dalam hal kebaikan, sedang isi acara yang baik-baik. Maka di antara orang yang melatih dirinya memiliki sifat zuhud, ada yang muji, gak ada yang muji. Kualitas hatinya tetap dalam melaksanakan kebaikan karena tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasinya dengan latihan mempraktekkan ayat yang sering kita ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Hasilnya sampai ada 4. Luar biasa sekali ini takmir masjidnya. Masyarakatnya memuliakan dan macam-macam. Itu karena udah ngerti pujian milik Allah, itu biasa saja. Bahwa ini ada AC, Allah kasih rezeki kepada kita sehingga kita bisa beli AC.
rezekinya dari Allah. Kita hanya fasilitas saja yang mengarah. Ini makanan enak-enak seperti ini. Alhamdulillah, ini Allah kasih ilmu bagaimana cara bikin makanan seperti ini. Biasa saja. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya banyak pengertian-pengertiannya. Dari 4 pengertian ini, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Kesimpulannya adalah di mana posisi sifat zuhud itu. Posisinya adalah sifat zuhud itu adalah amalan hati, bukan luar hati. Jangan sampai kemudian dengan supaya saya zuhud, maka baju saya yang jelek-jelek saja. Kenapa bajumu jelek? Saya zuhud. Nabi Muhammad pakaiannya bagus-bagus. Tapi zuhud. Karena zuhud itu amalan hati. Bagaimana posisi hati ini merespon dunia. Misalkan mau ke masjid, pakai sandalnya yang paling jelek. Mobilnya yang sekiranya kalau dipakai macet 3 kali. Kenapa kok gitu? Padahal kamu kaya raya. Saya zuhud. Ini salah. Ada juga kemudian orang yang jalannya dibongkok-bongkoin. Kenapa kok kamu begitu? Saya zuhud. Enggak, harus tegak. Supaya wibawa umat Islam itu ada. Orang muslim kok ternyata orangnya bongkok-bongkok ya. Kan akhirnya orang yang nggak ngerti itu cara pandangnya begitu. Yang tegak. Jadi sekali lagi zuhud itu amalan hati. Di awal saya singgung, orang itu harus mengerti apa itu batasan-batasan pengertian. Supaya nggak campur aduk. Beda antara zuhud sama waro. Saya waro, saya zuhud. Kadang saya kalau nanya ke santri, apa hasad? Dengki Ustaz. Iri. Kalau suuzon, iri Ustaz. Kok sama? Beda. Kalau hasad itu komponennya 3. Tidak suka melihat orang dapat nikmat. Kedua, berharap nikmat itu keluar dari orang tersebut. Yang ketiga, berharap dialah yang dapat nikmat tersebut. Ini hasad. Ini yang dilakukan oleh Qabil sama Habil. Kalau suuzon, bukan hanya iri. Suuzon itu persepsi awal yang negatif terhadap orang lain tanpa adanya bukti. Itu suuzon. Kamu jangan gibah. Enggak, ini betulan loh, enggak gibah. Justru yang betulan itu gibah. Menceritakan kejelekan orang lain dan itu pas tentang dia. 100% pas. Kata Nabi Muhammad, ya itu gibah. Tapi kalau tidak pas, itu kebohongan. Jadi pas nggak pas, itu nggak ada betulnya. Oh, ini kenyataan ini, yaitu gibah. Jadi harus mampu membedakan. Warok sama zuhud itu beda. Kalau warok itu meninggalkan perkara yang boleh jadi nanti di akhirat memunculkan mudorot. Saya ulangi lagi, kalau warok itu meninggalkan, menjauhkan perkara yang boleh jadi nanti di akhirat memunculkan mudorot, bahaya. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan, zuhud itu tingkatannya lebih tinggi, lebih susah. Contoh warok misalkan. Sebentar, saya ganti posisi. Ini tidak berarti saya sudah tua ya. Kan sekarang itu membedakan orang tua atau enggak, terutama perempuan. Itu tidak bisa dari rambutnya sudah ketutup, kulitnya sudah skincare 3 lapis. Cukup dilihat dari cara berdirinya saja. Itu sudah kelihatan. Zaman sekarang ya sudah begitu. Contohnya misalkan, tadi saya beli bakwan itu makannya 2 apa 3 ya. Berapa nih? Udah ngambil aja, nanti bayar kalau udah selesai. Main ngambil-ngambil aja kan? Ngambil apalagi kalau lagi bareng-bareng. Ada rapat. Di rumah makan apa ya? Ngambil aja, ngambil. Tadi berapa ya? 2 apa 3 ya? Karena khawatir,
Was-was, nggak yakin, 3 aja lah. Nah ini orangnya waro. Hati-hati untuk dirinya. Hati-hati untuk dirinya. Termasuk dulu Umar bin Khattab juga melakukan hal ini terhadap anaknya, Abdullah bin Umar. Lagi lihat-lihat di gembala unta, siapa ini unta yang paling gemuk? Kok yang lain biasa-biasa saja ya? Itu punya putramu. Sini-sini. Ini kok bisa paling gemuk ini? Ya nggak tahu, Amirul Mukminin. Saya nggak nyuruh petugasnya supaya gemukin. Ya tapi faktanya untamu paling gemuk dari yang lain. Tapi kan saya termasuk orang yang berhak juga ngambil rumput di sini. Saya termasuk umat muslimin. Betul. Tapi kenapa kok paling gemuk? Pasti petugasnya itu memuliakan kamu, mendahulukan untamu karena kamu anakku. Sudah jual, ambil modalnya, sisanya masukkan kas negara. Hati-hati. Waro. Ini perlu dilatih hal-hal yang seperti ini. Naik pada tingkatan zuhud. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya zuhud itu wilayah hati. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita itu bisa berlatih? Tentu kan nggak bisa kemudian, baik Ustaz, saya akan zuhud. Tapi nggak ngerti latihannya. Itu biasanya langsung menguap kayak alkohol. Sama kayak orang-orang yang setelah mendapatkan motivasi, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Tiba-tiba, baik Ustaz, saya maafkan. Karena mendengarkan ada cerita, dulu ada sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga, dapat informasi waktu masih hidup, gara-gara punya amalan istimewa sebelum tidur, memaafkan kesalahan orang lain. Baik Ustaz, nanti saya maafkan. Tapi kalau nggak tahu latihannya, tahapannya, ketemu orangnya lagi yang dimusuhi, itu mangkel lagi. Padahal dalam hati, ya Allah, saya maafkan dosa dia, ya Allah, saya mengharap surgamu. Ketemu orangnya, dendam lagi. Karena nggak ngerti, itu ada latihannya. Nguap kayak alkohol. Tapi sekali lagi, memaafkan itu bukan menghilangkan memori. Nggak ada ceritanya memori itu hilang. Memaafkan itu adalah hati tidak dongkol lagi, tapi ingatan ada. Jadi, saya belum hilang ingatan Ustaz tentang dia. Nggak bisa. Tetapi tidak dongkol itu tandanya memaafkan. Nah, zuhud juga ada latihannya. Pertama, kalau kita baca syarah-syarah dan macam-macam dari kitab Arba'in Nawawi. Yang pertama, menganggap, menyadari bahwa hidup itu tidak lama. Sementara, mohon izin nih, kalau saya lihat dari 90 sampai 180 derajat, nampaknya jenengan yang paling sepuh. Tapi kalau dulu ingat waktu SD, kira-kira terasa lama nggak Pak? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi bagi yang belum nikah, kapan saya nikah ini ya? Yang masih jomblo-jomblo fisabilillah, kok belum ketemu sama jodoh. Bahkan ada yang baru masuk SMP kelas 1, udah nggak betah karena dibully dan lain-lain. Kapan lulus SMP? Kayak terasa lama sekali. Padahal yang sudah 70 tahun, kayaknya hidup sebentar-bentar aja. Perlu disadari latihan diri. Hidup itu nggak lama. Hidup itu nggak lama. Maka setelah ini akan menghadapi satu perjalanan yang kekal abadi. Surga atau neraka. Lebih lama daripada itu. Bahkan di dalam Al-Quran secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kehidupan di akhirat, surga ataupun neraka nanti, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Sehingga melatih diri, sebentar aja ini, sebentar aja. Apalagi faktanya sudah banyak. Kalau kita lewat di kuburan, itulah fakta kehidupan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bentar lagi saya nyusul. Kan doanya kita begitu, dianjurkannya. Apalagi tanggal 24 Mei 2024, baru-baru ini. Di 6 hari yang lalu.
Dikabarkan telah meninggal lebih dari 2.000 orang kena longsor di Papua Nugini. Saya baca di berita CNN, CNBC, CNBC, itu ada lebih dari 2.000. Kalau kita meninggalnya kan, kalau lihat itu pengumumannya satu persatu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal bapak ini satu persatu. Tapi kalau Allah menghendaki, belum 2.000 hilang. Hakikat dunia itu begitu. Usia itu sebentar. Ini latihannya. Supaya tidak merasa saya akan masih hidup lama, saya masih akan hidup lama. Sehingga mikirin akhirat. Tapi sekali lagi, zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Saat dapat dunia, itu ya biasa saja. Karena biasa saja, akhirnya tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita itu mulia bukan dengan harta. Nah, ini ada logika sederhana. Begini. Ini manusia, ibaratnya. Awalnya bukan siapa-siapa, tapi Allah muliakan manusia dengan ayat dan hadis informasinya. Dengan apa? Dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu mulia itu dengan takwa. Kamu mulia dengan apa? Dengan ilmu. Diangkat derajat seseorang dengan ilmunya. Kamu mulia dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Ini manusia. Menjadi terangkat gara-gara tadi itu. Ketakwaan, keilmuan, akhlak yang baik. Di sisi Allah naik. Sedangkan uang, harta, fulus, biasanya kasih ilustrasi. Uang, Ustaz, dompetnya kok begitu? Ya, ini dompet pasar. Ini manusia. Uang itu posisinya di bawah manusia. Ini harus diingat. Meskipun kita cari uang, tapi hakikatnya uang itu di bawah manusia. Kalau kita mencari kemuliaan dari uang, kita itu makin turun. Akhirnya ada orang yang dimuliakan gara-gara uang, ketika uangnya habis, apakah dia masih dimuliakan sama orang? Kamu anaknya Ibu Maria ya? Ibu saya Ibu Maria. Iya, dimuliakan sama satu kampung. Karena sebagai guru senior SD. Yang banyak sekali mendidik orang-orang, dimuliakan. Meninggal beliau saat COVID, Allah panggil, tetapi kemuliaannya masih tetap. Karena mulianya itu karena ilmu, karena amal, karena akhlak. Bahkan anaknya pun masih kecipratan. Oh, kamu anaknya ini, kamu anaknya ini. Kan sering kita dengar itu. Tapi kalau orang mulianya gara-gara dia ngerasa gara-gara uang, uangnya habis, dianya tidak mulia. Dan itu kemuliaannya semu. Jadi ini logika sederhananya yang harus diingat. Jangan mencari kemuliaan dengan harta. Karena harta itu posisinya di bawah manusia. Sehingga saat kita dapat harta, ya biasa-biasa saja. Kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dulu ada orang, ada sahabat yang iri terhadap sahabat yang lain karena punya kekayaan dan tidak bisa beramal lebih daripada dia. Sehingga orang dulu ketika punya harta yang banyak tidak membuat dia sombong, tapi bagaimana caranya supaya amal saya lebih baik daripada orang yang hartanya di bawah saya. Jadi targetnya adalah amal. Dan amal itu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, ini orang luar biasa amalannya. Saya sholat, dia sholat. Saya puasa, dia puasa. Tapi dia sedekah, saya nggak bisa. Saya nggak punya uang. Sini tak kasih satu amalan, ini bisa melewati itu semua. Apa itu? Baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah bilhamdi. Ternyata bocor juga sama orang yang kaya. Orang dulu begitu, cari uang saat dapat uang biasa. Bagaimana caranya ini? Jadi makin dekat dengan Allah. Bukan kemudian merasa bangga.
Jadi itu yang pertama, latihannya adalah bagaimana cara kita itu dengan zuhud melatih bahwa dunia ini ya sementara saja. Maka apa yang kita dapatkan itu dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kita harus latih sama anak-anak kita. Jangan sampai dia dibiasakan dengan hal-hal yang kemudian semakin banyak uang ngerasa paling baik. Kemudian latihan yang kedua, menganggap kehidupan di dunia ini itu hanya senda gurau saja. La'ibun walahu. Dan di ayat yang lain, wa mal hayatid dunya illa mata'ul gurur. Mata perhiasan gurur yang menipu. Awalnya dapat banyak, naudzubillah, tiba-tiba hilang aja. Awalnya begini, tiba-tiba begitu. Perputarannya cepat sekali. Hanya senda-gurau saja. Dan nanti ada kehidupan yang lebih baik daripada itu. Maka jangan sampai tertipu dengan yang hanya main-main saja. Saya ada santri, kelas 3 SMP, tapi sudah berlatih zuhud. Kalau Allah sudah kasih hidayah, maka bisa melaksanakan. Karena hidayah itu dari Allah. Bukan hanya modal ilmu. Banyak yang tahu ilmu tapi belum mampu melaksanakan. Contoh, dia sudah tahu kalau minum itu jangan pakai tangan kiri. Tapi di jalan-jalan masih ada yang seperti itu. Kiri, minum, minum. Sudah tahu ilmunya. Tapi belum bisa melaksanakan. Karena belum dapat hidayah. Ada yang minumnya sambil berdiri. Sudah tahu ilmunya. Lebih baik duduk. Tapi masih aja berdiri. Jadi ilmu itu, ya ilmu aja. Tapi kalau sudah mampu melaksanakan, tandanya dapat hidayah. Di pondok itu ada jatah juga nonton TV, layar tancap, tetapi disensor, gak yang aneh-aneh. Jadi ada kartun bahasa Arab, sehingga mereka nonton bareng setiap Sabtu malam, malam Ahad, habis sholat Isya, semuanya nonton, tapi tetap ada edukasinya. Kartun-kartun yang berbahasa Arab sehingga mereka berlatih bahasa Arab. Ada satu santri ditanya, kamu kenapa gak ikut nonton? Kan seru itu. Apa jawabannya? Bikin kaget juga, tapi senang. Itu Ustaz, laibun walahun. Main-main saja itu, senda gurau. Saya ngaji aja lah. Saya kaget. Madek gitu. Wah, santri Masya Allah. Luar, luar biasa. Sebenarnya nonton boleh-boleh saja karena nggak ada kemaksiatan, karena latihan bahasa Arab dan macam-macam. Tetapi itu halal, boleh. Tapi ada yang memilih lebih daripada itu. Baca buku, baca Al-Quran, pada tingkatan yang lebih baik lagi. Cara menghabiskan waktunya. Ini latihan-latihan. Kemudian, cara berlatih lagi dengan meyakini bahwa semakin banyak harta, maka semakin banyak nanti penghisapannya, semakin lama. Kecuali kita mampu dengan mantap bahwasanya harta yang saya dapatkan halal dan saya akan banyak bermanfaat untuk orang lain. Ini akan menjadi positif. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, siapa yang paling baik di antara kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satunya siapa? Orang yang kaya yang mendistribusikan kekayaannya di jalan Allah. Itulah yang terjadi pada perang Tabuk, sosok Utsman, sosok Umar, sosok Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai kemudian miskin semuanya, jangan. Karena bumi ini juga harus dirawat. Jadilah orang yang kaya, tapi saat dapat uang, ngelihat gaji, biasa saja. Tapi bersyukur kepada Allah, pada uangnya biasa saja. Uang, kamu itu di bawah saya. Latihannya begitu. Kamu itu di bawah saya. Tapi kamu akan saya manfaatkan di jalan Allah. Supaya derajat saya itu naik.
Kamu kerja di mana di sini? Berapa gajimu? Saya 10 juta. Kamu berapa? Saya 15 juta, nadanya beda. Pas gajian, seneng kan? Nah ini belum latihan zuhud. Kalau latihan zuhud sekali lagi, konsepnya adalah harta uang di bawah kita. Saat kita dapat dan melihat uang itu biasa, tapi akan saya gunakan kamu untuk mengangkat derajat saya di sisi Allah dalam kebaikan. Caranya apa? Menafkahi keluarga, beli baju kerudung buat anak-anak. Udah punya HP? Sudah, beli HP dimanfaatkan untuk yang baik-baik, jangan nge-game terlalu lama. Tahu nggak gimana cara main HP yang bagus? Belum tahu. Caranya gini, tak ajarin. Saya ajarkan kepada semua santri-santri saya yang bisa saya laksanakan ke mereka. Sebelum main HP, namanya siapa? Fawas. Fawas, cara supaya zuhud ya dengan HP. Gimana caranya? Sebelum main HP, datang ke ibu sama bapak. Ibu, Pak, ada yang bisa saya bantu? Tentu ibunya mikir, kamu sakit nak? Enggak bu. Ada yang bisa saya bantu? Oh itu, cuci piring. Bu, Pak, ada lagi bisa saya bantu? Itu sampah tolong dikeluarin. Ada lagi, sudah cukup itu aja. Makasih ya, sama-sama. Saya izin mau hati dulu. Itu baru mendahulukan kepentingan orang tua karena ada kesadaran Allah yang memerintahkan saya. Setelah itu baru urusannya sendiri. Jangan sampai sibuk main HP, dipanggil sama orang tua nggak noleh, dipanggil sama Allah nggak datang. Jadi setiap usia itu ada tata cara apa yang harus saya zuhudkan di usia ini, apa yang harus saya zuhudkan di usia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan menjadi jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.